Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sang Buruk. Ya, semoga kita semua sehat selalu, dapat keberkahan umur, dan insya Allah kemurahan rezeki ya. Juga di setiap langkah kita dapat ridhonya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang kebersihan ya, yang dimana menyambung dari video sebelumnya, kenapa terjadinya poligami, salah satu penyebabnya ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang nafsu dan akal ya, yang dimana di sini mungkin faktor utamanya seperti yang pada umumnya salahnya terjadinya poligami itu pada si pelakor dan si suami ya. Maka kenapa ya, jadi sebenarnya tiga pihak ini salah, saya bilang ya, nggak ada yang benar gitu kan, kenapa itu bisa terjadi gitu kan. Tapi kalau ketika memang mereka sama-sama ridho, mereka sama-sama ikhlas ya fine-fine aja gitu kan, itu yang benar gitu kan. Tapi kalau terjadinya perselingkuhan, terus terjadi poligami atau terjadi keributan, nah salahnya yang di mana? Siapa yang salah gitu kan? Yang salah tiga-tiga. Sudah kita bahas salahnya si istri apa pada saat itu dari video yang sebelumnya ya. Dan sekarang salahnya dua pihak terkait, yaitu apa? Yaitu karena nafsu. Nah, maka saya ambil dari suatu surah di sini ya. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikannya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, di sini dikatakan bahwasannya Allah tuh membiarkan orang yang mengikuti hawa nafsunya itu membiarkannya sesat. Nah, jadi kembali lagi kita membahas tentang nafsu. Apa itu nafsu? Ya, hawa nafsu ya, di surat Al-Jasiyah ini dikatakan hawa nafsu. Dan ternyata ini adalah dua kata ya, bukan satu kata. Berarti itu ada dua arti. Apa sih itu hawa nafsu? Baiklah. Jadi, apakah hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu sama artinya, yaitu keinginan. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Nafsu itu dari dalam diri, sedangkan hawa itu dari luar diri. Contoh bedanya gini. Kita kepingin punya baju. Namun karena kita melihat teman kita baju yang bermerek branded, maka kita ingin yang branded. Padahal nafsu ini hanya mengatakan pengen punya baju. Cuman karena melihat dari luar, makanya kita jadi pengen yang lebih. Nah, jadi memuncak dia keinginan itu, ya kan? Makanya Allah mengatakan bahwasannya nafsu itu tidak usah dihilangkan, melainkan dikendalikan. Nah, jadi pentingnya kita itu untuk menjaga dari luar. Dan kita sinkronkan sama halnya dari film kita yang sebelum-sebelumnya ya, tentang masalah perselingkuhan atau poligami. Dari dalam memiliki keinginan apa? Keinginan melihat wanita cantik, wanita bersih, wanita yang gimana-gimana. Maka datanglah si ya ketiga. Nah, datang orang ketiga, ada padanya, kan dari luar tuh. Nah, dari luar. Jadi itu yang membuat memicu kita untuk lebih lagi. Maka kenapa saya bilang kita ini harus saling menjaga. Jadi kenapa disunahkan kita itu para lelaki menundukkan pandangan,
dan seluruh ya, bukan hanya lelaki ya, wanita juga menundukkan pandangan, terus pendengaran dan panca indera kita semuanya. Agar apa? Agar tidak tergoda dari hawa ya. Kita tidak tergoda hawa. Karena kita sudah memiliki nafsu nih. Nah, kenapa saya bisa mengatakan hawa itu di luar? Sekarang gini, saya ambil logikanya. Ketika kita merasa dingin ya, ketika kita merasa panas, itu disebut apa? Hawa. Dan hawa itu dari mana? Dari luar. Sedangkan yang merasa itu dari dalam. Maka bagaimana cara membentenginya? Kan itu pertanyaannya. Membentenginya, kita harus punya filter. Ya. Kalau kita cerita dari sisi psikologi, ya, ini adalah psikologi visual, sedangkan ini adalah psikologi audio. Maka dia mendapat sinyal dari luar ke dalam. Maka kita harus punya filter. Filternya adalah akal. Dan akal itu Allah ciptakan untuk apa? Jadi, saya ambil lagi dari Quran surah An-Nahl ayat 12 yang artinya, dan dia Allah ya, pencipta kita, menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, untuk kita. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu, untuk kita, dengan perintahnya yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Jadi Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu dunia yang kita pandang, bulan yang indah, matahari yang bermanfaat, bintang-bintang juga indah, dan semuanya bagi mungkin para ahli, kalian bisa cek juga apa sih manfaat-manfaat makhluk-makhluk ini gitu kan, matahari, bulan, bintang, pasti ada manfaatnya buat kita. Ya kan, Allah udah ciptain itu, dan Allah bakal tundukkan kepada kita bagi orang berakal. Maka penting sekali menggunakan akal. Kenapa? Karena ternyata akal itu, saya ambil dari Wikipedia, yaitu adalah akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisa sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal maupun informal. Nah, jadi jelas di situ ya. Jadi kita harus memfilter hawa dan nafsu tadi dengan akal. Nah, ini benar nggak nih? Aku kalau ngelakuin ini benar nggak? Aku ngelakuin perselingkuhan ini benar nggak? Aku kalau menjalin hubungan sama dia benar nggak? Nah, itu dia. Kalau misalnya salah, jangan dilakuin gitu kan. Atau kalau memang apa, kita belum sampai. Karena apa? Karena akal adalah tergantung pendidikan kita gitu kan, tergantung yang kita masukkan. Sehingga kalau memang kita belum sampai pemahaman ke situ, kita harus tanyakan yang lebih ahlinya. Yang kita lakukan itu benar apa salah? Kalau memang itu salah, ya jangan dilakuin gitu. Jangan ngambil keputusan sendiri gitu. Nah, cuman kebanyakan orang yang berilmu nih, ya kan, yang terjadi gimana karena dia merasa mungkin lebih dari yang lain ya. Maka antisipasinya bagaimana? Tingkatkan lagi ilmunya. Karena apa? Kalau masih ilmu akal itu masih mentok. Ada ilmu setelah itu. Apa itu? Oke, baiklah. Ya kan? Kita kembali lagi. Bahwasannya banyak sih orang yang berilmu, orang yang pendidikan tinggi lah ya, yang mungkin melakukan hal ya dibilang salah juga enggak, dibilang benar ya juga enggak juga gitu kan. Cuman banyak manusia ini yang sudah merasa puas akan ilmunya mungkin ya, sehingga dia ngambil keputusan sendiri, tidak mau diskusi lagi karena merasa ilmunya lebih tinggi. Padahal ada lagi ilmu yang lebih tinggi setelah akal. Apa itu? Yaitu ilmu qalbu. Nah, ini harus kita pelajari tentang ilmu qalbu ini. Agar apa? Agar lebih tenang ya, agar lebih memahami, agar dapat rahasia Allah ya, ilmu-ilmu yang memang oh ini benar, ini betul, oh ini salah gitu kan. Apa itu ilmu qalbu? Contoh gini. Ketika kita mau keluar rumah ya, ada perasaan gak enak nih ya, ada rasa yang memang berat, kita tidak boleh keluar gitu, tunggu sebentar 5 menit.
Kalau kita paksakan, ternyata memang terjadi apa-apa. Tapi ketika kita tidak paksakan, insya Allah kita selamat gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilatih. Ya, harus kita pahami ilmu qalbu ini. Ya, mungkin kedepannya kita akan bahas. Bahkan setelah ilmu qalbu masih ada lagi ilmu. Nah, jadi kita terus. Ilmu apa itu? Ilmu ruh. Dan itu penting. Kenapa penting? Karena dari penjelasan para ustadz ya, yang memang mempunyai ilmu ya, mereka mengatakan ini telah fase-fase akhir zaman. Baiklah, yang sudah kita ketahui bahwasannya mungkin ya umat Islam semua pada tahu bahwasannya di akhir zaman itu hanya tinggal dua golongan, yaitu golongan Dajjal sama golongan Imam Mahdi. Ya, pasti berbondong-bondong semuanya ingin ke pasukan Imam Mahdi. Nah, ini saya cerita tentang agama Islam. Kalau agama lain tentunya mungkin ada ya menceritakan tentang akhir zaman. Tapi apakah mereka salah? Agama lain salah? Tidak. Saya nggak mengatakan agama lain itu salah. Dan saya juga tidak mengatakan agama Islam itu benar. Nah, jadi siapa yang benar? Yang benar itu adalah yang tidak menyalahkan. Nah, jadi semua itu benar. Kita bersatu. Kenapa? Setiap agama mengajarkan kasih, setiap agama mengajarkan kasih sayang ya, sayang. Karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang, jadi kita diajarkan tentang itu. Jadi kita harus tetap damai, tetap bersatu, tetap jalan. Bahkan Islam sama Islam juga bentrok ya. Agama lain dengan agama lain juga bentrok. Ya. Jadi ya memang itulah akhir zaman. Ya, maka bagaimana caranya kita mengetahui kita masuk golongan mana nih? Pasti semuanya pengen masukkan Imam Mahdi. Maka bagaimana caranya? Benahi qalbu seperti yang dijelaskan oleh Buya Rasy di channelnya Cafe Rumi. Nanti saya akan share linknya, boleh kalian tonton penjelasan beliau. Dan kita melatih ilmu qalbu. Ya, insya Allah kedepannya saya akan membahas tentang ilmu-ilmu qalbu, tapi dengan versi yang ringan. Ya, insya Allah. Namun ketika kalian ingin mempelajari ilmu qalbu, bahkan lebih tinggi lagi yaitu ilmu ruh, itu bisa mendalaminya pada channel Sang Sejati. Nanti saya akan share linknya. Namun saran saya, sebelum kalian belajar itu kalian harus menemukan guru dulu. Kalian harus punya guru dulu agar tidak salah paham, agar tidak merasa gimana ya. Karena saya sendiri pun punya guru. Jadi saya cuman menyampaikan, saya cuman berbagi, makanya saya hanya menyampaikan yang ringan-ringan saja. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Saya belajar, saya berbagi, sama-sama kita belajar. Jadi tidak ada yang pintar, kita semua bodoh. Hanya Allah lah yang mempunyai kebenaran yang hakiki. Oke, mungkin sampai situ dulu. Mungkin di lain waktu, di video selanjutnya kita akan bahas lebih lagi pembahasan tentang selanjut filmnya. Kita saksikan dulu filmnya, semoga terhibur dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pemahaman. Dan saya mohon ampun kepada Allah karena kesalahan ada pada saya, kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejenak lah, tidur dulu lah. Aduh, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, Buya, oh Buya. Ya. Pak, masuk Pak. Iya Buya. Mau di itu Pak, mau di situ sini kita Pak. Situ aja ya. Oh, ya udah Pak, ya udah. Bentar ya Pak, saya beresin dulu. Pak tunggu bentar. Yuk Pak, masuk Pak. Sini Pak, sini. Iya. Apa ceritanya Pak? Kemarin Bapak tak pulang-pulang, kata Bu Muna. Ya, gimana ya Bu ya? Ya gitulah Bu ya, makanya saya kemari mau sharing-sharing sama Bu ya. Tapi nggak enak juga ya, saya ganggu istirahat Bu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Iya, tapi saya kelelahan, jadi ya istirahatlah bentar. Oh iya, Bapak mau minum apa? Biar saya buat minum dulu. Gak usah Buya, mau repot-repot. Yang penting saya mau sharing aja sama Buya nih. Tenang aja Buya. Oh, ya udahlah kalau emang gitu. Tapi saya nggak enak juga lah Pak. Masa Bapak nggak minum? Ya udahlah Buya. Apa yang ada aja. Air putih lah. Biar lebih seger ya kan Buya. Ini udah gimana kali nih pikiran ini Buya. Udah, terserah Buya aja udah. Oh ya udah bentar Pak ya, saya ambil dulu. Oh iya Bu ya, iya. Makasih Bu ya. Sama-sama Pak. Lucu kali. Apa ya ulah ini montel namanya iya Bu ya? Iya, namanya montel. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng Bu ya, kayaknya sepi kali rumah ini Bu ya. Pada kemana Bu ya? Iya Pak Kasmin, pada keluar kan si Ali balik mondok lagi, jadi pikiran mereka saya biasalah kan nangani klien, sehingga saya nggak ikut Pak Kasmin, diantar sama Umar lah, kawannya Umar, jadi mereka bertiga aja lah pergi gitu. Oh gitu Bu ya. Oh iya Bu ya, aduh saya bingung nih Bu ya. Serba salah saya nih Buya, saya perlu saran Buya ini. Serba salah kenapa Pak Kasmin? Apa lupa cerita? Ini pun Pak Kasmin saya lihat nggak pulang-pulang. Kemarin juga ada Bu Bona kemari. Iya Buya, makanya itu ya mungkin Buya udah dengar juga dari Mama ya kan. Tapi ini ada masalah baru nih Buya. Jadi serba salah Buya. Ya nggak masalah. Ya sepertinya Bu Bona juga udah rela kan kok Bapak poligami. Jadi ya udah, kalau saran saya sih. Bukan itu Buya. Masalahnya ini kan saya bilang masalah baru. Janganlah dipotong dulu Pak. Saya belum siap ngomong. Oh iya. Silakan Buya.
Buya, silakan Buya, silakan Buya. Nah, Bapak kan mau poligami, jadi ya udah. Jadi saran saya Pak, Bapak itu bawa aja istri Bapak yang baru kemari, kenal ya sama Bu Bona. Dibicarakanlah kalian berdua nih, ya kan? Si Bu Bona siapa yang istri baru Bapak itu. Ya udah, coba orang itu diakurkan. Itu tugas Bapak sebagai suami, mendamaikan. Iya Buya, tapi saya belum maulah poligami, soalnya belum nemu yang tepat. Jadi saya mau cerai aja sama yang baru ini Buya. Hah? Kok bisa lah pula Bapak cerai coba? Bapak tahu hukum perceraian itu Bapak namanya mempermain-mainkan pernikahan. Baru juga berapa hari Bapak nikah, udah cerai pula itu. Iya sih Buya, tapi gimana ya Buya, saya udah banyak habis. Ya saya nggak masalah sih Buya, tapi masalahnya ada sesuatu Buya. Nah itulah Pak. Saya maaf ya Pak, sambil megang bandel ya Pak. Kalau saya masih agak-agak gimana gitu Pak ya. Soalnya masih baru berpelayang-pelayang, tapi insya Allah saya nyambung lah ngomong sama Bapak nih. Jadi Pak, ya itu resiko Bapak. Dan saya rasa sayang lah Pak. Udah Bapak bilang tadi habis Bapak udah, ya kan. Terus Bapak mau cerai pula. Jadi gimana itu Pak coba? Betul yang Buya bilang, sayang memang, harta saya udah banyak habis. Tapi itulah Buya, ternyata dia berbatang. Hah? Berbatang Pak? Kok bisa Pak? Tapi Bapak, aduh. Jelasin dulu Pak. Jadi gini lah Buya, semasa saya kenal sama dia kan di sosmed. Ya udah kita jalin hubungan ya. Saya geli juga Buya, udah kalau Buya. Jadi saya memutuskan lah untuk nikahi dia. Begitu nikahi dia, kita main-main lah. Malam pertama Buya di Hotel Danau Toba. Rupanya Buya, begitu dibuka, wah terkejut, lari-lari saya, nyemplung saya di Danau Toba tuh. Ih. Saya pakai punya Bapak kan? Ya udahlah, kalau memang Buya pakai sekali-sekali tak masalah. Tapi masalahnya Buya, ini saya cuma ada nih Buya, serba salah. Saya mau pulang, nanti Bu Bona ngamuk-ngamuk, apalagi saya udah habis ini, tak ada lagi apa-apanya. Tapi kalau saya nggak pulang, masa saya jadi gelandangan, ya kan? Semua usaha-usaha saya bisnis sudah di-kop sama Bu Bona, sama si Mama. Dan saya juga rindu juga sih sama dia. Gimana nih Buya? Udah gini aja Pak, ya Bapak cooling down dulu, santai dulu, tenangi diri dulu. Karena memang kemarin Bu Bona juga kemarin udah sering-sering sama saya, udah saya kasih juga dia masukan. Ya insya Allah dia udah mulai cooling down. Tapi Bapak tenangi dulu. Jadi Bapak ketika jumpa Ibu Bona nggak terlalu gugup. Oh gitu Buya. Makasih lah Buya sarannya. Iya sama-sama Pak. Tapi kira-kira saya datangi si Mama itu kapan ya Buya? Baiknya, apakah sekarang atau cemana Buya? Gimana kira-kira Buya? Jadi sekarang ini rencana Bapak gimana? Kalau saran saya sih memang yang sekarang lah, lagi pula hari juga udah sore kan Pak. Udah baiknya kan tak pagi gitu kan, jadi nggak sampai ke malam gitu kan, gak enak kan udah sore gini. Suasana pun di sini sudah rame, jadi yang ditakutkan kan ketika Bapak ribut kita nggak enak sama warga sekitar. Nah jadi kalau misalnya pagi kan aktivitas tuh belum terlalu gimana ya Pak. Ya udahlah Buya. Setelah saya pikirkan betul juga yang Buya bilang. Kalau gitu besok pagi aja lah saya datangi si Mama itu. Udahlah saya pamit lah ya Buya ya. Oh ya udahlah Pak. Kalau emang seperti itu, hati-hatilah Pak ya, jangan apa-apa ya Pak. Nanti takutnya apa pula, nggak enak kita ada apa-apa ya kan Pak. Udah Buya, mau usah diantar. Buya lanjut tidur aja, oke? Oh iya Pak. Kalau gitu Bapak hati-hati, tapi nggak apa-apa lah Pak. Udah ngaji juga kan, ntar lagi sholat ya kan, asar. Udahlah hati-hati Bapak ya. Oh ya udah kalau gitu Buya, saya permisi pulang ya Buya.
Buya. Assalamualaikum. Yo Pak, Waalaikumsalam.